Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Grup dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai grup permutasi. Next. Yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Anggita Melati Putri dengan NPM 201063105005. Selanjutnya ada Karen Kusyovani dengan NPM 201063105573. Selanjutnya ada Raka Nafalstia Wibowo dengan NPM 201063105093. Selanjutnya ada Vicky Mentari Aprilian dengan NPM 201063105047. Next. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anggita Melati Putri. Di sini terdapat definisi dan notasi. Dalam bab ini kita mempelajari grup fungsi tertentu yang disebut grup permutasi dari himpunan A ke dirinya sendiri. Pada awal dan pertengahan abad ke-19, kelompok permutasi adalah satu-satunya kelompok yang diselidiki oleh ahli matematika. Tidak sampai sekitar tahun 1850, gagasan tentang kelompok abstrak diperkenalkan oleh Kelly dan butuh seperempat abad lagi sebelum gagasan itu dipegang dengan kuat. Next. Definisi permutasi A. Permutasi grup A. Permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang bersifat satu-satu dan ke atas. Grup permutasi dari himpunan A adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah komposisi fungsi. Meskipun kelompok permutasi dari himpunan tak kosong A dari objek ada, kita akan fokus pada kasus di mana A berhingga. Lagi pula itu sudah biasa sesuai dengan kenyamanannya. Untuk mengambil A sebagai himpunan bentuk 1, 2, 3 sampai dengan N. Untuk beberapa bilangan bulat positif N, tidak seperti dalam kalkulus, di mana sebagian besar fungsi didefinisikan pada himpunan tak hingga dan diberikan oleh rumus. Dalam aljabar, permutasi himpunan hingga biasanya diberikan oleh daftar eksplisit setiap elemen domain dan nilai fungsionalnya yang sesuai. Misalnya, kita mendefinisikan permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menentukan alfanya alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, alfa 4 sama dengan 4. Next. Cara yang lebih mudah untuk menyatakan korespondensi ini adalah dengan menulis alfa dalam bentuk susunan sebagai berikut ini, yaitu alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. Nah, di sini alfa Y ditempatkan tepat di bawah Y untuk setiap Y. Demikian pula permutasi beta dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diberikan oleh beta 1 sama dengan 5, beta 2 sama dengan 3, beta 3 sama dengan 1, beta 4 sama dengan 6, beta 5 sama dengan 2, beta 6 sama dengan 4. Dinyatakan dalam bentuk susunan sebagai betanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Next. Komposisi permutasi yang dinyatakan dalam notasi larik dilakukan dari kanan ke kiri dengan berpindah dari atas ke bawah. Kemudian dari atas ke bawah lagi, misalnya yaitu gamma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1. Selanjutnya yaitu yang gamanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Dan kemudian akan menjadi seperti ini. Nah, di sebelah kanan kita memiliki 4 di bawah 1. Karena gamma sama sigmanya 1 sama dengan gamma sigma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 4. Jadi gamma sama sigmanya mengirimkan 1 ke 4. Sisa dari bawah gamma sigma diperoleh dalam model yang serupa. Nah, berikut beberapa contoh grup permutasi yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan hafal. Silakan. Baik, terima kasih yang kita. Selanjutnya ada contoh 1, yaitu grup simetris S3.
Misalkan S3 menyatakan himpunan semua fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Kemudian S3 di bawah komposisi fungsi adalah grup dengan 6 elemen. Ke-6 elemen tersebut adalah yang pertama ada epsilon 1, 2, 3, 1, 2, 3, alpha 1, 2, 3, 2, 3, 1, alpha kuadrat 1, 2, 3, 3, 1, 2, betanya 1, 2, 3, 1, 3, 2, alpha betanya 1, 2, 3, 2, 1, 3, alpha kuadrat beta sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dengan catatannya itu adalah beta alpha itu sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1 sama dengan alpha kuadrat beta tidak sama dengan alpha beta, sehingga S3 bukan abelian. Relasi delta alpha sama dengan alpha kuadrat beta dapat digunakan untuk menghitung produk lain di S3 tanpa menggunakan susunan. Sebagai contoh, beta alpha kuadrat sama dengan dalam kurung beta alpha kali alpha sama dengan dalam kurung alpha kuadrat beta kali alpha sama dengan alpha kuadrat dikali beta alpha sama dengan alpha kuadrat dikali alpha kuadrat beta sama dengan alpha pangkat 4 beta sama dengan alpha beta. Contoh 1 dapat digeneralisasikan sebagai berikut. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada contoh 2 grup simetris Sn. Misalkan A sama dengan 1, 2 sampai dengan N, himpunan semua permutasi dari A disebut grup simetris berderajat N dan dilambangkan dengan Sn. Elemen Sn memiliki bentuk A sama dengan seperti ini, 1, 2 sampai dengan N, bawahnya alpha 1, alpha 2 sampai dengan alpha N. Sebenarnya sangat mudah untuk menghitung oleh Sn. Ada N pilihan A1, setelah A1 ditentukan, ada N kurang 1, kemungkinan untuk A2, karena sejak alpha adalah 1, 1, kita harus memiliki alpha 1 tidak sama dengan alpha 2. Setelah memilih alpha 2 terdapat tepat n-2 kemungkinan untuk alpha 3. Melanjutkan dengan cara ini kita lihat bahwa Sn memiliki n buka kurung n-1 kurung dot 3 dot 2 dot 1 merupakan sama dengan n faktorial elemen. Grup simetris kaya akan subgrup. Grup S4 memiliki 30 subgrup dan S5 memiliki lebih dari 100 subgrup. Next. Nah, saja ada contoh 3, yaitu simetri persegi. Sebagai contoh ketiga, kita mengasosiasikan setiap gerakan di D4 dengan permutasi lokasi masing-masing dari 4 sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi seperti pada gambar di bawah, dan menjaga label ini tetap untuk referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi seperti di bawah ini. Ada persegi, ada 3, 2, 1, 4 dengan P-nya itu 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, sedangkan refleksi melintasi sumbu horizontal menghasilkan aksis yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Kedua elemen ini menghasilkan seluruh grup, yaitu setiap elemen kombinasi dari PS dan S apa. Ketika D4 direpresentasikan dengan cara ini, kita melihat bahwa itu adalah subgrup dari S4. Saya serahkan kembali ke moderator. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Kerwin, dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini yang berikutnya kita akan bahas notasi cycle atau yang biasa disebut juga notasi putaran. Boleh dilanjut? Ada notasi lain yang umumnya digunakan untuk permutasi spesifik. Nah, notasi itu disebut juga notasi cycle atau notasi putaran. Pertama kali itu diperkenalkan sama matematikawan hebat Prancis, namanya Cauchy, pada tahun 1815. Nah, notasi cycle ini memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle itu digunakan. Boleh lanjut? Nah, ini ada contohnya. Sebagai ilustrasi dari notasi cycle, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Di sini ada alpha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Nilai permutasi di atas dapat ditampilkan secara skematis seperti di bawah ini. Ini kan ada di sini kan ada 1 dan juga 2 di bawah ini ya. 1 dia diputar ke 2 dibalik lagi ke 1, ini sebelahnya. Lalu ada 3 ke 4,
ketiga, keempat. Nah, karena terakhirnya angka 4, kita cari yang awalnya itu angka 4. Ini angka 4. Makanya 4 ini ke 6. Habis dari 6, dia balik lagi ke 3. Makanya notasi cycle ini selalu balik lagi gitu. Lalu yang kelima, karena dia nggak ada temennya, makanya ditulisnya juga tetap 5. Kalau yang tadi 2 ini 1 ke 2, nah karena 2-nya ini angka terakhir, kita cari di angka yang pertamanya. 2, 1. Kayak gitu notasi cycle. Walaupun secara matematis ini memuaskan, diagram seperti ini, kalau bikin diagram dulu kan lebih rumit ya, atau nggak praktis gitu. Makanya dibuatlah notasi cycle atau yang ini nih. Ini notasi cycle-nya dari soal ini dan juga dari hasil gambar ini. Yaitu ada 1,2, 3,4,6 dan juga 5 sendirian. Itu notasi cycle-nya. Lalu boleh di next. Seperti yang kita udah ketahui tadi, notasi cycle itu digunakan buat mempermudah penulisannya tadi, biar nggak usah pakai diagram dan segala macamnya. Di sini ada contoh yang kedua, betanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 1, 6, 2, 4. Nah, dalam notasi cycle, B-nya ini dapat ditulis 2, 3, 1, 5. Karena ini dimulai dari 2 dulu, 2, kan bawahnya angka 3, cari yang atasnya angka 3, ini angka 3. Bawahnya kan angka 1 ya. Cari yang atasnya angka 1, oh berarti ini. Lalu bawahnya angka 5. 5, cari yang atasnya angka 5, balik lagi ke 2, seperti awal. Jadi 2, 3, 1, 5. 5 balik lagi ke 2. Lalu ada sisa 2, 6 sama 4. Ini 6, bawahnya 4. Udah pasti juga ini 4, bawahnya 6. Jadi fungsi beta ini dapat ditulis 2, 3, 1, 5, 6, 4, atau bisa juga dimulai dari angka 4-nya ini dulu. 4, 6, 6, 4. Jadi 4,6. Lalu 3, 1, 5, 2-nya itu ditulis belakangan. Karena keduanya ini menentukan dengan jelas fungsi dari B ini sama nilainya. Mau 2, 3, 1, 5 duluan atau yang 4, 6 duluan itu sama. Nah, sebuah gambaran dari barisan A1, 2 dan seterusnya hingga AM itu disebut panjang cycle M atau perputaran M cycle. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kerin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky Mentari. Kepada Vicky Mentari dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya kan kita udah tahu nih cara permutasi atau cycle itu gimana. Nah, perkalian cycle ini dapat diperkenalkan juga dengan permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam circle. Di sini kita ada circle 4,6 yang tadi dapat merupakan perwakilan dari permutasi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 5, 4. Nah, dengan cara ini kita dapat mengalihkan cycle dengan mengubah perkalian ini sebagai permutasi-permutasi yang diberikan dalam pola barisan. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih memperjelas, kita punya contoh dari S8. Ini maaf ya, ada tipe. Harusnya S8 bukan 8S. Di sini misal kita alfanya itu ada 1, 3, 2, 7, 4, 5, 6, dan 8. Dan betanya itu 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, dan 5. Nah, maka alfa betanya sama dengan 1, 3, 2, 7, 4, 6, 5, 8, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Nah, dengan mengalihkan permutasi ini dapat menyatakan permutasi dalam bentuk disjoint cycle atau berbagai cycle yang
tidak memiliki anggota yang sama. Nah, perlu diingat bahwa komposisi fungsi dilakukan dari kanan ke kiri, sehingga dari alfa beta yang tadi kita punya itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 8, 6, 5, 3, 4. Nah, sehingga di sini kita punya di cycle alfa betanya itu sama dengan 1, 7, 3, 2, 4, 8, 5, 6. Untuk caranya itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Karim ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk notasi cycle sendiri, seorang matematikawan memilih untuk tidak menulis cycle-cycle yang hanya memiliki satu anggota. Jadi dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan kepada dirinya sendiri. Di sini kan kita ada 2 sama 5 yang jadi dia itu memetakan dirinya sendiri. Jadi ditulisnya sendiri-sendiri gitu. Jadi matematikawan ini memilih untuk nggak nulis si 2 sama si 5-nya ini karena dia cuma sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada yang 8 ya, yang tadi yang 2 sama 5-nya itu kan memetakan dirinya sendiri, sehingga dapat ditulis alfanya itu sama dengan 1, 3, dan 4. Nah, tentunya identitas permutasi yang hanya terdiri dari cycle-cycle dengan satu entry, jadi kita tidak bisa menghilangkan semua. Dalam hal ini, seorang biasanya menulis hanya satu cycle. Misalnya, di sini kita punya epsilon 1, 2, 3, 4, 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus epsilonnya ini dapat ditulis jadi satu-satu aja kayak gitu. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kiki. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.